Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Yusuf. Saya dari STEMI Rosma Karawang. Di sini saya ingin coba meringkas materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Syaibuddin Said, MSD, pada materi pekerti yang sudah disampaikan terkait strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran. Oke, di mana memang dalam proses pembelajaran itu kita harus mempunyai strategi bagaimana cara-cara untuk menyampaikan, memberikan materi kepada siswa-siswa kita, gitu ya, dan memotivasi bagaimana sih supaya mereka merasa tidak terbebani dengan proses belajar, gitu ya, yang dimana memang itu adalah suatu kewajiban buat mereka bagi yang ingin mengembangkan dirinya, gitu ya. Dengan melakukan belajar mereka bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang dirasa mendukung diri mereka nantinya, gitu ya. Nah, bagaimana sih? Berarti kan kita harus mengetahui strategi pembelajaran dan bagaimana memotivasinya. Oke, definisi pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan oleh Dr. Syahid, gitu ya. Antaranya adalah strategi, yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Ya, jadi kita merencanakan cara-cara atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu harus seperti apa, gitu ya, dalam beberapa waktu, gitu ya. Seperti kayak proses perkuliahan saja kan kita harus menyiapkan beberapa pertemuan. Nah, mungkin strateginya di setiap pertemuan itu kita harus seperti apa, gitu ya, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar dapat diterima oleh peserta didik atau mahasiswi kita, gitu ya. Nah, berikutnya ada pembelajaran, yaitu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jadi setelah kita mempersiapkan strateginya dan kita pun harus bisa bagaimana nih cara proses pembelajarannya, gitu kan, berinteraksi dengan mahasiswa, antara peserta didik dengan pendidik, gitu ya. Cara berinteraksinya itu seperti apa, kita harus mempersiapkan juga, gitu ya, sehingga tadi ya kan jadinya saling berkaitan di antara di antara strategi yang sudah kita siapkan dengan proses pembelajaran, proses interaksi yang akan kita gunakan, sehingga materi-materi yang memang sudah kita siapkan itu bisa tersampaikan, gitu ya, dan bisa diterima oleh peserta didik atau oleh mahasiswa kita, gitu ya, ya di sebuah lingkungan, gitu ya, seperti teori ini. Nah, di mana dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Sehingga ya memang dengan demikian ya kita sebagai dosen dituntut untuk bisa
berbagi atau mengembangkan apa yang memang kita ketahui, apa yang kita kuasai untuk mahasiswa gitu ya. Nah, tadi berarti kan ya kita memang harus dituntut menyiapkan strateginya seperti apa gitu kan, lalu metode pembelajarannya seperti apa sehingga kita dapat memberikan ilmu yang memang kita sudah kuasai kepada peserta didik sehingga ya mereka bisa menguasainya juga ya dengan harapan apalagi bisa eh, lebih dibandingkan kita gitu ya misalkan seperti itu. Oke, apa namanya? Nah, eh, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif, komunikatif antara dosen dengan mahasiswa di kelas dihadiri secara fisik oleh dosen ataupun tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ya, jadi pada proses pembelajaran ya apa namanya eh, apa sebuah kegiatan yang memang sudah sistematis yang sudah kita susun gitu ya ya mungkin gitu ya kalau eh, apa namanya menurut saya ya kita sebagai dosen ya memang sudah menyediakan eh, beberapa materi yang akan disampaikan secara sistematis atau berurutan ya tidak semata-mata langsung ke materi yang kita berikan tanpa ada dasar terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti itulah proses pembelajaran yang dari tahap awal yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa gitu kan secara bertahap. Tidak bisa semata-mata langsung ke tahap yang lebih tinggi tanpa memberikan dasarnya terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti itu. Oke, apa namanya strategi pembelajaran ya di sini misalkan ada beberapa pengertian adalah komponen umum gitu ya suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama. Ada juga urutan atau pola perilaku dosen untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan secara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa, bahan peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, jadi kan apa namanya kalau boleh eh, diringkas atau disimpulkan intinya kan strategi pembelajaran itu adalah rangkaian gitu kan atau cara bagaimana kita bisa melakukan sebuah proses pembelajaran yang memang kita berikan kepada mahasiswa gitu kan ya dengan waktu tertentu dan prosesnya seperti apa gitu ya yang bisa kita berikan selama proses pembelajaran itu berlangsung gitu ya. Nah, mungkin kan seperti di RPS gitu ya kan sudah kita sediakan beberapa pertemuan, beberapa topik materi. Nah, itu kan sebuah strategi juga yang memang eh, sudah disiapkan untuk kita laksanakan dan kita berikan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi pada saat prosesnya ya kita sebagai dosen bisa lebih enak nantinya gitu ya. Karena kan sudah kita siapkan sebelumnya kan nggak mungkin ketika kita melakukan suatu pembelajaran
tanpa adanya persiapan, tanpa adanya strategi yang harus bagaimana sih cara kita menyampaikan, harus bagaimana misalkan cara kita memberikan materi kepada peserta didik kita, ya, atau mahasiswa-mahasiswa kita, ya pasti kan nanti akan kesulitan, khususnya bagi kita. Bisa saja misalkan kita menyampaikan begitu saja misalkan kepada teman-teman peserta didik kita atau mahasiswa kita, tapi kan tanpa adanya strategi seperti itu ya hasilnya mungkin bisa kurang maksimal atau bahkan memang tidak maksimal, ya misalkan seperti itu. Nah ya, jadi pentingnya strategi pembelajaran. Di sini dikatakan pendidikan merupakan suatu sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada kegagalan suatu bangsa. Ya. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, ya, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, peserta didik, masyarakat maupun dari pendidik. Ya, jadi eh, dengan adanya strategi pembelajaran gitu ya, itu bisa menentukan kualitas proses pembelajarannya nanti akan seperti apa, gitu ya. Karena di dalam strategi pembelajaran ini, ya kita membutuhkan unsur-unsur pendukungnya gitu ya, seperti peserta didik, jadi manajemennya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa gitu ya, lalu kebutuhan dari misalkan software, eh, aplikasi yang memang akan kita gunakan itu seperti apa gitu ya. Jadi memang strategi ini cukup penting gitu ya, untuk menentukan ya tadi kualitas gitu. Dan memang ya tidak hanya semata-mata kita memberikan pelajaran, tapi dari strategi ini kan kita bisa menentukan kita bagaimana cara kita memberikan materi yang berkualitas dan mendapatkan peserta didik yang berkualitas juga, sehingga ya kalau melihat dari pengertian di slide ini adalah bisa menentukan kualitas suatu bangsa gitu ya, dengan ya adanya strategi ini. Tadi ya seperti yang sudah saya coba katakan, bagaimana kalau misalkan kita memberikan pelajaran tanpa adanya strategi, ya mungkin tersampaikan gitu ya materinya, tapi ya bisa jadi tidak berkualitas karena eh, apa tidak tidak menentukan unsur apa saja sih yang memang eh, harus dibutuhkan, misalkan seperti itu. Nah di sini ya, di mana pentingnya strategi pembelajaran itu bisa memberikan rumusan acuan kegiatan, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Jadi dengan adanya strategi ini, kita sudah tahu nih, gitu ya, harus seperti apa, gitu ya, nanti pada saat proses pembelajaran dilakukan. Ya. Misalkan apa saja yang memang harus kita berikan, apa saja yang harus kita tuju, gitu ya. Dan apa sih yang memang harus dimiliki oleh si peserta didik agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan tersampaikan gitu ya. Jangan sampai ya kita mengajar begitu saja tapi ternyata peserta didik pun tidak tidak memiliki minat untuk belajar gitu ya. Tidak memiliki motivasi, keinginan gitu ya, dalam pembelajaran gitu ya. Nah, kan
bisa dikatakan tadi gitu kan, sehingga menghasilkan ya sesuatu yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas jadinya. Nah, makanya dengan ada strategi ini kan kita bisa memberikan, oh kegiatan pelajaran nantinya akan seperti apa. Ya, sudah kita susun dulu. Terus tujuannya itu nanti ingin seperti apa. Dengan adanya strategi kan kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kita pun bisa mempersiapkan, oh bagaimana si peserta didik itu apa ya, mempunyai minat untuk melakukan pembelajaran, dan kita coba memberikan motivasi, dorongan, gitu kan, bimbingan, ya, arahan kepada peserta didik sehingga mereka ya benar-benar merasa senang gitu dalam melakukan proses pembelajaran nantinya, gitu ya. Ya, mungkin itu adalah strategi-strategi yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita. Nah, apa namanya? Di sini ada karakteristik proses pembelajaran. Di mana di sini ada pembelajaran yang interaktif, inspirasi, inspiratif, gitu ya, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Gitu ya. Jadi dalam proses pembelajaran pun ya kita harus mempertimbangkan beberapa karakter ini gitu ya, sehingga apa namanya hasil yang diinginkan itu ya bisa tercapai gitu ya. Karena kan dalam proses pembelajaran tidak semua mungkin tidak semua mahasiswa bisa menerima satu pelajaran tertentu gitu ya. Jadi kan ada hal-hal juga yang memang harus kita pertimbangkan dalam proses pembelajaran gitu kan, sehingga hasilnya pun bisa maksimal, karena kan mungkin setiap mahasiswa atau peserta didik yang kita arahkan ya apa namanya berbeda-beda karakter gitu kan, berbeda cara yang harus disampaikan kepada mereka. Nah mungkin itu bisa jadi satu pertimbangan buat kita dalam apa namanya melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, di sini ada model pembelajaran, yaitu proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah. Lalu ada juga metode, yaitu cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan yang nyata. Nah, apa namanya? Tadi ya, selain strategi, ada juga model pembelajarannya itu mau seperti apa? Apakah dengan diskusi, praktik, gitu ya. Nah, itu adalah model yang memang eh, kita harus berikan kepada peserta didik gitu ya, eh, agar mereka eh, merasa lebih lebih enak atau lebih nyaman seperti apa nantinya gitu ya. Jadi kan kan kalau strategi tadi adalah ya langkah-langkah atau rencana gitu seperti apa. Lalu model pembelajarannya mau seperti apa nanti setelah kita mempunyai strategi langkah-langkah ya, agar memang benar-benar bisa tercapai. Dan ada metodenya ya. Setelah kita menyiapkan strategi, lalu oh model pembelajarannya harus seperti apa dan metode penyampaiannya seperti apa gitu ya. Karena kan oh iya modelnya dengan misalkan praktik gitu.
Nah, metode pemberian materinya atau penyampaiannya seperti apa pada saat praktek itu ya, kita pun harus eh, sudah mempersiapkan gitu ya sebagai dosen gitu kan yang memang akan menyampaikan atau yang tadi kan memberikan eh, pembelajaran kepada siswa didik kita, sehingga mereka yang benar-benar merasa tidak terbebani dengan apa yang akan kita berikan. Mereka merasa senang sehingga proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar gitu ya, dibandingkan dengan mereka merasa terpaksa. Oke, nah ada teknik pembelajaran, ada taktik pembelajaran. Jadi intinya sih di dalam proses pembelajaran, di dalam strategi ini ya kita harus benar-benar mempersiapkan gitu. Sehingga apa yang memang harus anak-anak dapatkan itu ya benar-benar mereka dapatkan nantinya gitu ya. Nah, dalam prosesnya kan bisa saja anak-anak dibagi beberapa kelompok gitu ya. Apa namanya, sehingga mereka bisa berdiskusi, merasa lebih senang, dan pada saat pembelajaran pun ya mungkin kita sebagai dosen tidak monoton dalam artian materi, terus mungkin ada satu saat proses diskusi gitu ya, sehingga ya anak-anak tidak merasa jenuh lah gitu ya. Jadi kan dalam pemberian pelajaran banyak proses yang memang harus benar-benar kita persiapkan ya, dibanding dengan ya istilahnya kita nyampein materi ternyata anak-anaknya merasa bosan, yang ada memang selesai pembelajaran itu ya tidak menghasilkan apa-apa gitu ya, karena ya tadi ketika si anak sudah merasa bosan, apapun yang kita sampaikan pasti tidak akan bisa diterima dengan maksimal oleh mereka gitu ya, misalkan seperti itu. Misalkan seperti contoh gambar ini kan, kita bisa membedakan gitu ya, dari 3 proses ini gitu ya. Apa namanya, strateginya harus seperti apa nih gitu kan. Nah, mungkin kan pada ketika kita melihat beberapa gambar ini saja, kita sebagai pendidik uh, sudah berpikir, oh bagaimana nih caranya, misalkan pada saat kita melakukan pembelajaran, apakah uh, apa akan seperti gambar yang di bawah ini gitu ya, apa harus seperti yang gambar dengan bentuk yang kotak ini gitu ya, atau kita memberikan seperti yang gambar di atas ini. Jadi kita harus bisa mengatur strategi gitu ya, apakah eh, ya bisa saja kan mungkin oh dengan cara diskusi ini bisa lebih tersampaikan, karena kan memang ada beberapa mungkin ada siswa atau mahasiswa kita yang lebih senang seperti ini gitu ya, diskusi gitu kan sambil berinteraksi. Ada yang memang senang mendengarkan penjelasan dosen yang memang sedang serius gitu kan karena mungkin mereka bisa menerima apa yang sedang disampaikan. Nah, kalau yang seperti ini, yang di bawah ini kan sampai ada yang tertidur misalnya, ya berarti kan kita harus berpikir, oh ternyata ya mungkin strateginya sudah bagus gitu, tapi kan tadi metode, model gitu ya, atau teknik atau taktik proses pembelajarannya seperti apa gitu, kita harus mempersiapkan, karena dengan hanya strategi yang bagus tanpa didukung tadi ya model pembelajarannya, metodenya, taktik atau tekniknya, ya mungkin itu hanya akan jadi sebagai strategi yang bagus saja gitu, tapi dalam prosesnya ya tidak sesuai, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, ya. Nah, apa namanya, memotivasi motivasi gitu ya, motivasi belajar, seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya
Artinya kekuatan mental ini berupa keinginan, didorong internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Nah, jadi tadi kita harus bisa memotivasi belajar sehingga siswa itu apa namanya mereka tidak merasa terbebani, gitu ya. Mereka eh, apa ya harus mempunyai pola pikir eh, atau keinginan yang kuat gitu ya pada saat proses pembelajaran. Nah, mungkin kan ini bisa adalah apa ya berkaitan dengan strategi itu ya kita harus mempersiapkan bagaimana strateginya sehingga apa ya siswa itu bisa belajar dengan keinginan yang kuat, dengan mental yang kuat, ya, dengan tingkah yang sesuai gitu ya. Ya kita harus bisa mendorong ke arah sana, ya. Nah, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, kan motivasi belajar itu ya tadi kan selain dari diri siswa sendiri, ya kita sebagai dosen pun harus bisa memperhatikan dari beberapa aspek misalkan ya, seperti itu ya, dari faktor-faktor internal atau eksternal yang ada di lingkungan siswa tersebut gitu ya. Kita harus bisa memperhatikan hal-hal seperti itu sehingga motivasi belajar siswa itu akan muncul gitu ya. Karena kan kita harus ya setidaknya jangan sampai kita memaksakan misalkan memberi tugas yang dimana ternyata itu malah bukan memotivasi belajar siswa gitu ya, tapi malah memberikan rasa malas gitu ya. Nah, kita harus bisa memperhatikan hal-hal tersebut agar proses pembelajaran kita dapat berjalan secara maksimal gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait strategi dan motivasi belajar gitu ya. Mungkin masih banyak kekurangan yang dalam proses penyampaian yang saya berikan, apa namanya karena masih harus banyak belajar juga saya gitu ya, mungkin nanti bisa disampaikan koreksinya oleh Pak Dr. Saifuddin ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi